Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Hukum Agraria yang membahas tentang hak guna bangunan. Saya Halifah Tunisa Dwi Astuti dengan NIM S1A 024001. Perkenalkan, saya Fode Yumna Siswanto dengan NIM S1A 024011. Perkenalkan, nama saya Rahel Ali Putri Ramadhani dengan NIM S1A 024085. Perkenalkan, nama saya Pradis Setiawangi dengan NIM S1A 024121. Perkenalkan, saya Farah Zai Hanifah dengan NIM S1A 024125. Perkenalkan, saya Riza Oktaviana dengan NIM S1A 024129. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai salah satu hak atas tanah, yaitu hak guna bangunan. Hak guna bangunan merupakan hak yang dimiliki oleh pihak lain untuk membangun dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dengan jangka waktu tertentu, yaitu selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun. Menurut PP nomor 24 tahun 1997, tanah yang dapat dibebani oleh hak guna bangunan ada 3, yaitu tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Yang pertama, tanah negara. Tanah negara merupakan tanah yang dikuasai oleh negara dan belum dibebani oleh hak apapun. Yang kedua, tanah hak pengelolaan adalah tanah yang pengelolaannya telah diberikan kepada pihak lain dan melalui keputusan pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga, tanah hak milik, yaitu tanah yang telah dimiliki oleh orang lain dan apabila akan dibebani oleh hak guna bangunan itu harus melalui persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut dan pihak yang akan menjadi pemilik hak guna bangunan tersebut. Selanjutnya, subjek yang dapat menjadi pemegang hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia serta badan hukum Indonesia seperti PT, koperasi, yayasan, maupun BUMN atau BUMD. Syaratnya, badan hukum tersebut harus didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia. Dengan demikian, pihak asing tidak dapat menjadi pemegang HGB secara langsung. Sementara itu, objek dari HGB adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Apabila HGB diberikan di atas tanah hak milik, maka harus ada perjanjian tertulis antara pemilik hak milik dan calon pemegang HGB. Melalui pengaturan ini, pemegang HGB berhak membangun dan memanfaatkan tanah tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Baik, mengenai pembahasan selanjutnya yaitu terjadinya dan jangka waktu hak guna bangunan sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak guna bangunan atau HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun yang dapat diperpanjang paling lama 20 tahun serta dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Adapun terjadinya HGB diatur dalam pasal 37 UPA, yaitu pertama, atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan perintah, dan kedua, atas tanah milik karena adanya perjanjian otentik antara pemilik tanah dengan pihak yang memperoleh HGB yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dijelaskan dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 bahwa HGB dapat terjadi di atas tanah negara, tanah hak pengelolaan maupun tanah hak milik dengan syarat perjanjian dan pendaftaran di kantor pertanahan. Hak pemegang hak guna bangunan. Yang pertama, menguasai menggunakan tanah untuk mendirikan bangunan sesuai peruntukan yang tercantum dalam keputusan pemberian HGB dan rencana tata ruang. Yang kedua, mendirikan, memiliki, dan memanfaatkan bangunan di atas tanah tersebut selama jangka waktu hak masih berlaku. Yang ketiga, mengalihkan HGB kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, pewarisan, atau bentuk pemindahan hak lainnya. Yang keempat, membebani tanah HGB dengan hak tanggungan, misalnya untuk dijadikan jaminan utang di bank. Dan yang terakhir, untuk memperpanjang atau memperbarui jangka waktu HGB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara kewajiban pemegang hak guna bangunan, yang pertama, menggunakan tanah sesuai peruntukan dan syarat yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak dan peraturan penggunaan tanah. Yang kedua, memelihara tanah dan bangunan agar tidak menimbulkan kerusakan atau penggunaan yang bertentangan dengan fungsi sosial tanah. Yang ketiga, membayar pajak dan kewajiban keuangan seperti PBB dan kewajiban lain yang terkait pemanfaatan tanah. Yang keempat, menyerahkan kembali tanah kepada negara bila jangka waktu HGB berakhir dan tidak diperpanjang. Yang terakhir, mematuhi seluruh ketentuan administrasi pertanahan, termasuk tidak mengubah batas atau memanfaatkan tanah di luar izin yang diberikan.
Hapusnya HGB. Pasal 46 PP nomor 18 tahun 2021, hak guna bangunan hapus karena A. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya. B. Dibatalkan haknya oleh menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena yang pertama, tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan atau larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dan atau pasal 43. Yang kedua, tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak guna bangunan antara pemegang hak guna bangunan dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan tanah hak pengelolaan. Yang ketiga, cacat administrasi atau 4. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Diubah haknya menjadi hak atas tanah lain. D. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir. E. Dilepaskan untuk kepentingan umum. F. Dicabut berdasarkan undang-undang. G. Ditetapkan sebagai tanah telantar. H. Ditetapkan sebagai tanah musnah. I. Berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian pemanfaatan tanah untuk hak guna bangunan di atas hak milik atau hak pengelolaan. Dan atau J. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak. Selanjutnya, akibat dan konsekuensi hapusnya hak guna bangunan atau HGB. Hapusnya HGB menimbulkan dua akibat utama, yaitu terhadap status tanah dan status bangunan di atasnya. Sesuai pasal 47 PP 18 tahun 2021, arah pengembalian tanah bergantung pada dasar haknya. Yang pertama, jika HGB berada di atas tanah negara, tanah kembali menjadi tanah negara. Yang kedua, jika di atas tanah hak pengelolaan atau HPL, tanah kembali ke penguasaan pemegang HPL. Yang ketiga, jika di atas tanah hak milik, tanah kembali kepada pemilik hak milik tersebut. Dengan demikian, tanah selalu pulang ke pemegang hak asal ketika HGB berakhir. Sementara itu, bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut tetap menjadi milik bekas pemegang HGB. Tetapi kepemilikan itu dibatasi oleh kewajiban tertentu. Untuk HGB di atas tanah negara atau HPL, pemilik bangunan wajib membongkar bangunan atau menyerahkannya kepada negara atau pemegang HPL sesuai perjanjian dan kemungkinan penerima ganti rugi kecuali jika HGB hapus karena kelalaian. Bekas pemegang HGB juga dapat mengajukan hak prioritas untuk memperoleh hak terbaru di tanah yang sama jika HGB berada di atas tanah hak milik. Penyelesaian bangunan kembali pada perjanjian antara pemilik tanah dan bekas pemegang HGB, apakah bangunan diserahkan atau dibongkar. Konsekuensi tambahan lainnya adalah hapusnya hak tanggungan karena objeknya hilang, kewajiban bekas pemegang HGB untuk mengosongkan tanah, serta terbukanya peluang mendapat hak prioritas apabila penggunaan tanah selama ini tertib. Secara keseluruhan, hapusnya HGB bukan hanya mengembalikan tanah ke pemilik asal, tetapi juga menimbulkan kewajiban pada pemegang HGB terkait bangunan dan kemungkinan keberlanjutan pemanfaatan tanah.